Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, a'azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu menjadi solusi dalam segala urusan hidup kita. Karena Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Maksudnya jalan keluar dari berbagai kesulitan, dari berbagai permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, serta Allah akan berikan rizki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an ada satu keluarga yang merupakan keluarga yang sukses, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Ternyata keluarga itu kepala rumah tangganya atau suami adalah seorang yang saleh dan istrinya adalah seorang wanita yang salihah, yaitu keluarga Imran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran, dan juga Allah sebutkan pula dalam surat Thaha serta surat-surat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam dan juga Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan juga ala Imran, keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh umat manusia. Berarti keluarga Imran ini yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran merupakan keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi seluruh umat manusia. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, yang sebagiannya sebagai dzurriyyah, sebagai keturunan atas keturunan yang lain, sebagiannya merupakan keturunan yang lainnya. Maka dari keluarga ini lahirlah seorang wanita yang mulia, yang merupakan sayyidatu nisa'i al-jannah, merupakan pimpinan wanita di surga nanti, yaitu Maryam bintu Imran, serta putranya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya tadi baik di dalam surat Ali Imran atau surat Thaha atau surat-surat yang lain, yang awal kisahnya itu ketika istrinya Imran dalam keadaan hamil, maka dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya anaknya yang lahir itu lahir dalam keadaan selamat, maka dia ingin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah, untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Lalu setelah anak itu lahir, ternyata lahir
dalam kondisi wanita, artinya bukan laki-laki. Maka dia namai anak itu dengan nama Maryam, dan dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Lalu dengan berat hati karena dia adalah wanita, dia serahkan ke Baitul Maqdis, yang dalam hal ini akhirnya dia diasuh oleh suami dari bibi wanita ini, yaitu Nabi Zakaria. Maka Maryam pun ditempatkan di salah satu ruangan yang ada di Baitul Maqdis atau yang disebut dengan mihrab. Lalu di sanalah banyak sekali karomah-karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam alaihissalam, dan juga ketika proses kelahiran anaknya Nabi Isa alaihissalam, yang Allah sebutkan secara detail sebenarnya. Tapi pada kesempatan yang baik ini kita ingin mengambil ibrah, mengambil pelajaran manfaat dari keluarga Imran, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka dibanding seluruh umat manusia. Yang pertama yaitu bahwa bersyukur itu sangat penting bagi seorang manusia, bagi seorang muslim. Pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Maryam, setelah dia menyadari kehamilan dirinya dan dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya yang lahir nanti berkhidmat atau mengabdi di Baitul Maqdis sebagai bentuk syukurnya dia, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ini bentuk syukur yang ditunjukkan oleh Maryam alaihissalam. Karena orang yang bersyukur insya Allah akan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dijaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian itu telah menyampaikan pengumumannya, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambah kenikmatan untuk kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya bersyukur itu tidak hanya dengan lisan, tetapi yang namanya bersyukur, yang pertama bersyukur dengan hati. Dengan hati kita bersyukur kepada Allah, yaitu mengakui kalau itu adalah nikmat, dan nikmat itu kita sandarkan kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan hati kita. Kemudian dengan lisan kita. Dengan lisan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang pujian kepadanya. Kita ucapkan alhamdulillah, dan juga banyak pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syukur dengan lisan. Lalu tak kalah pentingnya bersyukur dengan anggota badan, yaitu ketika mendapatkan nikmat, maka semakin besar ketaatan kita kepada Allah, semakin kuat dan semakin banyak ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya bersyukur. Dan itu yang dilakukan oleh Maryam, atau yang dilakukan oleh istrinya Imran. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yaitu pentingnya berdoa. Ya, pentingnya berdoa baik untuk diri kita atau keluarga kita atau kaum muslimin pada umumnya. Karena istrinya Imran ini ketika lahir anaknya, sekalipun anaknya perempuan, dan memang itu bukan kekuasaannya, itu di bawah kekuasaannya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa memberikan kepadanya anak seorang wanita, tapi dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah untuk anakku ini, dan juga untuk keturunannya nanti minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Maka dia minta perlindungan kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan doanya. Sehingga Maryam Allah pun jaga. Bahkan Maryam Allah pilih sebagai wanita yang mulia di dunia ini. Ya Maryamu inni istafaituka 'alan nasi. Ya wahai Maryam, sesungguhnya aku telah memilihmu. Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dibanding seluruh wanita yang ada di dunia ini. Lalu juga
keturunannya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu nabi yang bergelar ulul azmi minar rusul. Rasul yang dijuluki dengan ulul azmi, dan ini adalah sebaik-baik manusia. Makanya berdoa itu tidak akan menjadikan kita itu rugi, terutama untuk diri kita atau keluarga kita. Maka banyak-banyaklah berdoa untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami, sebagai penyejuk pandangan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imam, jadikan kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua, pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kisah dari keluarga Imran ini kita ambil kesimpulan atau kita ambil faidah. Yang ketiga, bahwa seorang itu atau seorang muslim itu hendaknya selalu menginginkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan kebaikan dan karunia-Nya. Karena ketika orang itu melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia menginginkan, dan itu tidak masalah selagi tidak ada iri dan dengki kepada orang tersebut. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menundukkan diri kita kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia itu untuk kita, terutama nikmatuddin, nikmat agama, atau nikmat yang akan mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Nabi Zakaria ketika dia melihat Maryam yang ada di mihrabnya, dia mendapatkan buah-buahan yang bukan musimnya, dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Maka dari situ dia terinspirasi mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu perkara yang sulit, yaitu dia mohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keturunan untuknya, sekalipun dia sudah tua, istrinya juga sudah mandul, tapi dia masih mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di situ Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Rabbku, karuniakan untukku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau lah zat yang maha mendengar doa. Sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, dan Allah karuniakan kepada Nabi Zakaria, yaitu keturunannya Nabi Yahya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, Allah yang maha mendengar doa-doa kita. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa kesuksesan manusia, kesuksesan seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat, itu ditopang dengan amal-amal salehnya, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika kita menginginkan sukses dunia akhirat, maka banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, maka tunduklah kamu kepada Rabbmu, wasjudi warka'i, dan sujudlah serta rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Allah perintahkan Maryam untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi permasalahan yang sulit, yang beliau rasakan berat ketika menghadapi orang-orang musyrikin. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sungguh kami telah mengetahui wahai Muhammad bahwa dadamu itu sempit, hatimu itu sempit
ketika mendengar apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang musyrikin. Maka fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memohon, dengan memuji kepada Rabbmu, wakum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Maka Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk beribadah, karena untuk mencapai sukses dunia akhirat dengan cara orang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudah muhtada. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit menambah tentang fawaid atau istimbat dari kisah keluarga Imran, yaitu seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang afifah, yang menjaga dirinya. Maka ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia harus berusaha menjaga dirinya. Demikian pula sebaliknya, laki-laki ketika berhadapan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka dia harus berusaha menjaga dirinya. Dia harus tahu batasan-batasannya. Ini wanita yang bukan mahramnya, atau seorang wanita ini laki-laki yang bukan mahramnya, maka berusaha menjauh. Karena Maryam ketika ditemui oleh malaikat Jibril dalam wujud manusia, ternyata ini manusia yang dia tahu ini bukan mahramnya, maka Maryam berdoa memohon kepada Allah, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Allah darimu jika kamu memang orang yang bertakwa. Artinya kamu pergilah. Tapi ternyata dia memberitahukan kalau dirinya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh kepada Maryam. Tapi pada dasarnya Maryam itu seorang wanita yang menjaga dirinya. Ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia berusaha untuk menjauh, untuk menyingkir. Karena itu bisa menjadi malapetaka bagi kehidupan seorang manusia ketika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.